Wabarakatuh. Nah, kemarin kita sudah membahas apa anak-anakku? Ya, betul sekali. Kemarin kita sudah membahas sila-sila Pancasila. Nah, sekarang kita nggak akan bahas lagi, tapi kita akan membahas hubungan dari lambang sila Pancasila dengan sila-sila Pancasila sendiri. Nah, sebelumnya Ibu tanya, apakah sudah pernah ada yang melihat gambar sila-sila Pancasila? Hayo, siapa yang udah pernah lihat? Ya, betul sekali. Terkadang itu di dalam belakang sampul buku, kalau kalian mempunyai sampul buku, itu ada gambar Garuda dengan lambang-lambangnya dan sila-sila Pancasila. Nah, itu bisa buat sekalian belajar ya anak-anakku. Nah, sekarang Ibu akan memberikan satu gambar. Apakah ada yang tahu gambar yang di samping Ibu ini gambar apa? Ya, betul sekali, bintang. Ini adalah gambar bintang. Ya, sama ya namanya kayak kamu. Nah, bintang ini melambangkan dari sila pertama, yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, betul sekali. Nah, gimana? Kenapa sih, Bu? Kok bintang lambangnya? Kok enggak yang lain? Bulan ataupun matahari? Ya, karena bintang sendiri itu sebelumnya Ibu jelasin ya, bintang itu adalah salah satu benda langit yang menghasilkan cahayanya sendiri tanpa bantuan yang lain. Kalau misal bulan itu dapat sinar dari matahari sehingga dia bisa bersinar. Kalau bintang itu dari diri sendiri. Nah, kenapa bintang yang dijadikan lambang sila pertama? Karena bintang itu menceritakan bahwa dia itu adalah suatu keanugerahan Tuhan, di mana bisa menerangi malam, bisa menerangi kalian tidur, kalian jalan di malam hari biar tidak kegelapan, iya kan? Kalian kalau jalan malam-malam, kalau ada bintang banyak banget, kira-kira masih gelap gak? Gelap? Enggak ya, terbantu sedikit ya. Nah, itu makanya kenapa bintang dijadikan lambang sila pertama, karena bintang itu mengeluarkan sinar, di mana itu adalah suatu keanugerahan Tuhan. Begitu, sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, ini gambar ini. Ting. Ada yang pernah lihat gambar ini? Gambar apa? Betul sekali, ini adalah gambar rantai. Kira-kira rantai ini lambang sila nomor berapa ya? 3 atau 2? 2 atau 1? Iya, betul sekali. Ini adalah lambang sila nomor 2, di mana rantai adalah lambang dari sila nomor 2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa dipilih rantai? Karena rantai itu bentuknya adalah mengikat satu sama lain, di mana itu diibaratkan bahwa kita sebagai manusia atau makhluk hidup harus saling mempunyai jiwa yang beradab, di mana kita saling membantu, saling menjaga agar kita tidak rapuh. Begitu ya anak-anakku. Kalian juga satu kelas ini adalah keluarga, di mana kalian juga harus saling membantu, saling erat, saling menjaga. Begitu ya. Nah, kemudian lanjut ya. Ibu kasih gambar yang ketiga. Ayo, ada yang tahu ini gambar apa? Terus ini lambang sila keberapa? Ayo. Nah, betul sekali. Ini adalah lambang sila ketiga, yaitu pohon beringin adalah lambang sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dimana kenapa
pohon beringin bisa dijadikan lambang sila ketiga, karena kan ini pohon beringin ya anak-anakku. Jadi dimana pohon beringin itu menceritakan bahwasanya memiliki daun yang lebat, akar yang kokoh. Jadi dimana itu melambangkan kesatuan dan persatuan negara kita, yaitu Indonesia, yang kokoh dan kuat. Kemudian ini ada yang tahu gambar apa? Kira-kira gambar apa ya? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar kepala banteng. Ya, kenapa Bu kok kepala banteng, nggak kepala sapi ataupun gajah yang besar, yang bagus ada belalainya? Iya, dipilih kepala banteng sebagai lambang sila keempat, yaitu apa, hayo? Iya, dipilihnya kepala banteng sebagai lambang dari sila keempat karena banteng itu adalah hewan yang suka berkumpul, dimana sesuai dengan sila keempat, yaitu apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimana diharapkan dalam sila keempat ini kita bisa bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan. Paham ya anak-anakku? Sudah jelas? Ya begitu ya. Kemudian ini gambar yang kelima. Ada yang tahu? Ya betul sekali. Ini adalah gambar kapas dan padi, di mana keduanya itu melambangkan dari sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kapas ini melambangkan sandang dan padi ini melambangkan pangan. Artinya kapas ini adalah untuk kita berpakaian dan padi untuk kita makan. Karena kenapa dipilihnya padi dan kapas? Karena padi dan kapas itu melambangkan bahwasanya kita semua bangsa Indonesia itu membutuhkan makanan dan pakaian tanpa memandang status. Jadi baik orang miskin, orang kaya itu sama-sama membutuhkan makanan dan pakaian. Nah, itu adalah hubungan dari sila Pancasila dengan lambangnya. Diharapkan anak-anakku sekalian paham akan ini, karena ini merupakan lambang negara kita, sehingga nanti kalau kalian ditanya, kalian bisa menjawab bahwa ada lambang, ada keterikatan atau hubungan antara apa tadi? Lambang Pancasila dengan sila-sila Pancasila sendiri. Jadi begitu anak-anakku, sudah paham? Tadi kita ulangi ya. Yang pertama tadi, sila pertama lambangnya apa ya? Ya betul sekali Rara, itu adalah lambang dari sila pertama, yaitu adalah bintang dengan, kemudian yang kedua, sila kedua adalah rantai, yang sila ketiga adalah pohon beringin, sila keempat ada kepala banteng, dan sila kelima ada padi dan kapas. Semuanya mempunyai makna yang berarti. Nah, tidak cuman itu, anak-anakku sekalian, selain harus memahami lambang-lambang dari sila-sila Pancasila, harus juga bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di hubungan lambang dan sila Pancasila sendiri ya. Di antaranya apa? Bekerja sama, kemudian ada disiplin dan peduli, dimana kita harus bisa mengimplementasikan itu semua. Contoh dari kegiatan bekerja sama itu apa Bu? Nah,
contoh dari kegiatan bekerja sama, semisal kalian di rumah hari libur hari Minggu, kan tidak sekolah toh. Nah, kalian bisa membantu ibu kalian. Misalkan ibu kalian repot memasak, ayah kalian menyiram tanaman. Nah, kalian bisa membantu dengan cara menyapu ataupun mencuci sepatu kalian. Itu adalah contoh tindakan bekerja sama. Bu, kalau mencontek gimana? Nah, itu adalah kerjasama yang salah, yang negatif. Jadi itu tidak boleh dicontoh ya anak-anakku, karena kegiatan mencontek itu tidak boleh dilakukan. Gitu ya. Nah, selanjutnya apalagi ada peduli, dimana kita harus peduli terhadap teman-teman kita, keluarga kita, dan apapun yang ada di sekitar kita, seperti hewan ataupun tumbuhan. Semisal kita melihat tumbuhan yang kering, kita harus peduli, kita harus menyiraminya. Kemudian kita melihat ayam yang sedang ditali kakinya, kita harus peduli, kita harus mencopot talinya agar ayam itu bisa berjalan, gitu ya. Kemudian ada temannya yang sakit, dijenguk, gitu ya. Kemudian yang terakhir ada disiplin, dimana kita apalagi kalian sebagai peserta didik, haruslah kalian disiplin ya, disiplin ya. Bu, gimana sih caranya disiplin? Nah, kalian biasakan tepat pada waktunya. Semisal kalian berangkat sekolah masuknya jam berapa? Ayo, jam 7 ya. Jadi kalian sebelum jam 7 harus sudah masuk ataupun sudah berangkat, jadi tidak telat. Itu yang dinamakan disiplin. Berpakaian rapi, berpakaian bersih, lengkap, itu adalah ciri orang disiplin. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu dan membantu pulang sekolah tepat waktu. Kalau pulang sekolah tepat waktu, jangan melipir-melipir ke toko, ke main PS, itu tidak boleh ya adik-adikku. Atau bermain dulu di rumah teman, itu tidak disiplin namanya. Kalau kalian dari sekolah langsung pulang, itu namanya baru anak yang disiplin, begitu ya. Nah, sudah selesai pembahasan materi pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Diharapkan anak-anakku bisa mengimplementasikan dari hubungan lambang Pancasila dengan hubungan lambang sila-sila Pancasila dengan sila-sila Pancasila sendiri. Begitu ya. Terima kasih dari Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.